Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi ya harus selalu ada buat menemani petang Anda kali ini memantau market di mana arah Bitcoinnya sendiri sudah di kepala 21.900-an ya teman-teman, di mana untuk pergerakan daripada si Bitcoinnya sendiri teman-teman ya, dia sempat menyentuh nih kemarin di 22.700-an dan di reject lagi kembali turun kayak gitu teman-teman. Dan hari ini pun dia sempat ya naik juga ke 22.900-an ya, hampir menyentuh ke 23 ribuan kayak gitu teman-teman, tapi di reject kembali ya, dia nggak mampu naik lagi. Nah, yang di sini teman-teman saya buat teman-teman ya banyak sekali yang bertanya juga sih sebenarnya ya, gimana sih keadaan sekarang gitu. Maksudnya perihal market gitu teman-teman. Karena di sini kalau saya lihat ya, saya pantau memang keadaan daripada marketnya sendiri saat ini tuh lagi digoreng-goreng ya teman-teman, dimana isu daripada Coinbase yaitu digoreng juga, yaitu pun sudah diklarifikasi bahwasannya berita-berita yang keluar tentang Coinbase itu adalah berita fraud ya teman-teman, dimana memang kalau kita amati ya memang di Coinbase itu sempat diserang juga gitu, mau dihack juga gitu teman-teman. Cuman ya sampai sekarang kan masih aman-aman aja gitu ya. Dan beredar di luaran sana itu bisa dikatakan dari komunitas apa ya, bisa dikatakan Coinbase-nya sendiri lah ya, dia bilang itu berita food gitu teman-teman. Dan berita yang berikutnya adalah perihal Mt. Gox ya, dimana dia akan menggantikan sejumlah Bitcoin, yaitu ada yang bilang 135.000 Bitcoin, ada yang bilang 140 Bitcoin, dan ada juga yang bilang bahwasanya 160.000 Bitcoin. Nah, di sini kan belum ada kejelasan berapa sih yang akan digantikan gitu. Kita ambil titik tengahnya yaitu 140.000 Bitcoin ya teman-teman, seperti itu. Nah, dari berita Mt. Gox ini digoreng-goreng lagi teman-teman, bahwasanya untuk menjatuhkan lah, intinya menjatuhkan kripto ini biar lebih dasar lagi di bulan Agustus gitu teman-teman. Karena beritanya memang di bulan Agustus nanti akan ada penggantian user ya, penggantian user maksudnya penggantian user yang terkena dampaknya Mt. Gox di tahun 2014 lalu ya teman-teman. Nah, di situ dimainkan lah, digoreng lah biar pasar ini semakin ambruk dan sebagainya kayak gitu teman-teman, dimana memang banyak yang bertanya kepada saya juga, Bang, benarkah itu Mt. Gox nanti di bulan Agustus akan ngejual semua itu 140 Bitcoinnya, 140.000 Bitcoinnya ya? Kalau sampai terjual semua berarti market akan semakin ambruk dong ya. Nah, kalau menurut saya pribadi teman-teman, kalau menurut pandangan saya nggak langsung terjual habis ya teman-teman 140 Bitcoin itu. Kenapa? Karena gini, dampak daripada Mt. Gox itu kan dari tahun 2014 gitu dia terkena gitu teman-teman. Jadi ketika ada itu kan harus ngumpulin data-data lagi kayak gitu teman-teman, dan orang itu pun harus login lagi untuk meminta, karena di situ Mt. Gox itu menawarkan dua, yaitu dalam bentuk Bitcoin atau dalam bentuk istilahnya non Bitcoin lah, bisa sesuai jumlah yang dulu ada gitu teman-teman, entah itu di dolar kah atau di langsung di uang fiat kayak gitu teman-teman. Nah, intinya itu ada pertimbangan di situ. Nah, orang-orang itu disuruh milih gitu, data-datanya harus dikumpulin lagi nih, saya dulu ada aset sekian dan sekian gitu. Nah, sedangkan di sini teman-teman ya tidak menutup kemungkinan ya ada beberapa banyak orang lah mungkin lah yang mungkin sudah lupa passwordnya dan sebagainya, karena dari tahun 2014 sampai 2022 ini baru terangkat lagi gitu beritanya, dimana itu memang keadaan di 2022 ini dalam keadaan market bearish ya, dalam keadaan market yang lagi dikocok-kocok, dipermainkan bandar dan sebagainya lah, intinya seperti itu. Fase crypto winter ya teman-teman, seperti itulah ya. Jadi intinya kalau menurut saya pribadi perihal Mt. Gox untuk mengembalikan dana usernya itu dengan jaminan mereka yaitu 140 Bitcoin ya, 140.000 Bitcoin itu nggak sekaligus dijual ya teman-teman ya. Mungkin di Agustus ada penjualan gitu, cuman beberapa saja kalau menurut saya begitu, nggak mungkin 100% ya. Tetap ya kalian harus antisipasi itu juga perlu, bener ya, antisipasi itu perlu. Nah, terus ya apalagi ya banyak sebenarnya berita-berita ya teman-teman, di mana The Fed nanti di akhir bulan ini 27 28 ya teman-teman itu akan mengeluarkan lah ya perihal suku bunga
naik berapa persen gitu ya. Ada yang berspekulasi 75 basis poin, ada juga yang sampai 100 basis poin gitu teman-teman. Jadi di kala market seperti ini itu digoreng dan selalu digoreng ya. Tujuannya apa? Biar market ini down, turun, turun, turun terus, dan disitulah bandar masuk gitu teman-teman. Ketika naik ya udah ya, pemain retail, pemain plankton dan sebagainya itu ikutan masuk gitu, dimana memang banyak sekali ya, kapan nih market diskon koreksi gitu. Nah ketika dikasih diskon mereka, waduh kok nggak naik-naik, mau masuk takut gitu. Nah ketika naik mereka bingung itu, berbondong-bondong masuk. Nah ketika dibanting oleh para cukong lagi ya udah nyangkut lagi, jadinya seperti itu teman-teman. Nah jadi kalau ditanya bang, bottomnya daripada Bitcoin itu berapa? Bottomnya nggak ada yang tahu teman-teman. Bottom daripada Bitcoinnya sendiri itu nggak ada yang tahu bottomnya berapa. Entah yang kemarin di 17.600 kah? Itu bisa jadi bottom juga gitu. Kalau kita tanya secara detail, secara pasti nggak ada yang tahu bottomnya ini di angka berapa gitu teman-teman. Nah jadi kalau kalian nunggu bottom daripada Bitcoinnya sendiri saat ini, memang nggak ada yang tahu gitu ya. Entah bottomnya itu sudah mentok kemarin di 17.000 atau bahkan bisa lebih turun lagi, atau sekarang ini mau berusaha recover naik lagi, kita juga nggak ada yang tahu gitu teman-teman. Karena momen dimana keadaan market yang seperti ini tuh terjadi bisa dikatakan siklus 4 tahunan gitu teman-teman ya, seperti itu keadaan saat ini. Nah jadi ya kalian tetap berhati-hati ya, dan di bulan Agustus seharusnya market ini bisa bernapas. Kalau menurut saya ya teman-teman, di bulan Agustus seharusnya bisa bernapas. Karena apa? Di bulan Agustus nggak ada kenaikan suku bunga gitu teman-teman. Di bulan Agustus nggak akan ada kenaikan suku bunga, adanya nanti di bulan September lagi ya gitu teman-teman. Jadi seharusnya Agustus ini bisa napas, cuman dengan goreng-gorengan tadi, berita dari Monggok tadi ya, nggak tahu gitu kalau banyak yang ngegoreng gitu teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi sih itu nggak mungkin Monggok ngejual 100%, udah gitu aja teman-teman. Nah mungkin ini dulu ya perihal market kali ini dan isu-isu food yang beredaran di luar sana. Semoga bisa membantu sedikit lah. Salam cuan.